Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfat 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian azakumullah, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi apa-apa yang Allah karuniakan kita di dunia ini, dari umur kita, dari waktu kita, dari harta kita, dan segala yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Apa itu memberkahinya? Yakni menjadikan apa-apa yang menjadi milik kita di dunia ini, yang diberikan oleh Allah, mendatangkan banyak kebaikan. Dan kebaikan itu tidak pergi. Ini namanya berkah. Ya, kathratul khair wa thubutu. Yang namanya berkah adalah banyak kebaikan yang dihasilkan dari kondisi itu, dan kebaikan itu tetap. Seorang yang diberikan umur 40 tahun sama-sama meninggal di 40 tahun, namun ternyata yang satu diberkahi dengan cara dia ternyata mampu banyak melakukan hal, sementara satu tidak. Dan seorang ulama kita kenal, beliau termasuk salah satu pembesar dari mazhab Syafi'i, namanya Al-Imam An-Nawawi, ya. Pengarang sering kita dengar kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, atau Arba'in Nawawi. Beliau tuh umurnya nggak panjang, hanya kurang lebih 45 tahunan, tapi Allah berkahi, ya. Dengan 45 tahun itu melampaui orang yang mungkin umurnya 200 tahun, ya. Karyanya banyak. Mungkin kalau kita hidup mati lagi 2 kali 3 kali kayaknya belum selesai membaca karya beliau. Kenapa kok umur segitu bisa mendatangkan, ya, karya yang sebegitu banyak dan besar? Jawabannya karena umurnya diberkahi, ya. Ini namanya diberkahi. Ada seorang yang hartanya diberkahi, ya, tidak banyak secara nominal, tapi kenggo KB, dan kenggonya itu pada perkara-perkara yang mendatangkan pahala, ya. Ada orang mungkin digaji ya sebatas UMR Cirebon, tapi dia bisa ngasih orang tuanya, dia bisa menafkahi keluarganya, dia sisihkan sedikit banyaknya untuk sedekah, ternyata bisa. Sementara ada orang besar mungkin tidak bisa begitu. Ada saja pengeluaran yang tidak pentingnya, ada saja pengeluaran yang ya tidak pada jalur ibadah. Artinya ikhwan billah azakumullah, kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di umur kita, di harta kita, dan di seluruh yang kita miliki di dunia ini yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, teman-teman semua azakumullah, kita masuk ke bab yang baru di kitab tauhid. Ini termasuk bab yang antum butuh konsentrasi. Punten, barangkali ada yang ngapus papan tulisnya. Saya mau nulis sesuatu dulu. Udah dihapus belum? Pak Mus, ya Pak Mus. Ya Pak Mus.
Tapi ikhwan bila azakumullah, sambil nunggu papan tulis dihapus ya, karena akan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ikhwan bila azakumullah, ya ini salah satu bab yang bagus, salah satu bab yang sedikit juga harus antum konsentrasi, karena di sini kita akan membedah, membongkar kelemahan-kelemahan yang ada pada selain Allah. Ya, selain Allah. Saya nggak bicara berhala saja. Bahkan nanti ya setelah bab ini kita akan bedah kelemahan malaikat bahkan. Ya, nanti pada titiknya kita paham malaikat yang sangat kuat ternyata nggak layak disembah. Dia pernah pingsan, dia sering pingsan. Oh, berarti dia punya kelemahan. Nanti kita juga di bab ini akan belajar manusia terbaik Rasulullah SAW ternyata punya kelemahan, tidak bisa berarti disembah. Nanti insya Allah. Tapi ikhwan bila azakumullah, bab ini beliau berikan judul langsung dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi judulnya itu langsung ayatnya Allah. Berbeda dengan beberapa judul yang sebelumnya, misalkan bab menyembeli untuk selain Allah, ada gitu judulnya tuh, atau bab menyembeli di tempat di mana di situ pernah ada kesyirikan, judulnya tuh ada. Ya, tapi terkadang beliau nggak ngasih judul, tapi langsung dengan ayat atau dengan hadis yang intinya juga sama, ya judulnya itu dengan kandungan dari ayat tersebut. Baik teman-teman semua, kita bacakan dulu sambil nunggu papan tulisnya bersih. Ya, belum bawakan beberapa dalil, coba antum lihat di kitab yang antum pegang, ya. Dan kalau bisa jangan hilang ya kitab itu, karena catatan antum kan di situ semua, ya. Itu nanti salah satu perbendaharaan ya, ketika antum sudah meninggal, orang-orang setelahnya baca, oh ini catatannya, ini milik fulan, ada faedah yang kita nggak pernah tahu ya dari perkara-perkara tersebut yang ternyata kelak akan bermanfaat. Tapi beliau memberikan beberapa judul, beberapa dalil, diantaranya surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ya, ini dalam surat apa? Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Lalu beliau memberikan dalil juga di surat apa? Fatir ayat 13 sampai 14. Kalau di saya 13 14, di situ sama. Sama ya. Wa qalillahi ta'ala yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ini dalil kedua yang beliau bawakan. Lalu dalil ketiga, ini kisah ya terlukanya Nabi kena pedang dan ternyata mempan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan berdarah, bahkan gigi beliau patah. Nah, ini kisahnya ya. Wa fi sahihi, di sini sahih ya, dari riwayat Imam Bukhari dan Al Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik qala sujan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu faqala fa kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu dalil yang ketiga. Dalil keempatnya ya, dari sahabat Ibnu Umar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah ya fi raq'atil akhirah minal fajr Allahumma al'an fulanan wa fulanan ya ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Lalu dalil yang terakhir yang beliau bawakan ya, dari sahabat Abu Hurairah qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin
Faqala ya ma'syara Quraisyin aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwan, a'azakumullah. Ini bab yang sangat penting, bahkan salah satu inti dari kitab ini, ya. Kalau kita paham bab ini, kita akan bisa, ya, menjawab kenapa sih Tuhan selain Allah itu tidak layak dan tidak berhak disembah. Baik. Beliau membuka kitabnya, ya, atau membuka tulisan bab ini dengan surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Habis ini saya tanya antum, ya, di sini ada berapa kelemahan berhala. Allah berfirman, ya, ayusyrikun ma la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Perhatikan. Allah katakan ayusyrikun, apakah kalian menyekutukan Allah? Ya, ini alif di sini namanya al-hamzatu al-istifham, ya. Apakah, bahasa kita, apakah kalian menyekutukanku ma la yakhluqu syai'a, yang tidak mampu menciptakan syai'a, apapun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri diciptakan, kata Allah, wa la yastati'una lahu nasra, dan mereka tidak bisa menolong orang yang menyembahnya, ya. Berhala ini nggak bisa nolong orang yang menyembahnya. Wala anfusahum yang surun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri sendiri. Teman-teman, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Sepi dulu dibuang, dimasukin. Antum diumpet nang ya. Tapi ikhwan, ini bab penting, antum harus pahami, ya. Tolong konsentrasi. Ini di surat apa tadi? Al-A'raf, ya. Al-A'raf. Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Coba ana mau tahu, di situ Allah bongkar, Allah beberkan kelemahan, kebobrokan, dan ketidaklayakan sesembahan selain Allah. Ada berapa kira-kira menurut antum? Coba di ayat itu ada berapa kelemahan? Anak pira dikit. Mari gampang nulis garis ya. Tiga atau empat atau lima? Berapa? Yakin? Empat atau lima? Kok lima? Lima atau enam? Coba dicek lagi di situ. Ada berapa kelemahan berhala yang Allah bongkar, Allah beberkan di situ? Ada berapa, Bu? 4. Saya ikutin Pak Rahman aja lah. Ada 4 apa? Nah, siap. Siji, loro, telu, 4. Sahih ada 4 di situ. Ya, sekaligus Allah bongkar kelemahan-kelemahan mereka. Ya. Yang pertama kata Allah, yang disekutukan dengan Allah itu kan macam-macam. Ada dari makhluk hidup. Makhluk hidup. Ya. Contohnya siapa? Malaikat. Ya kan? Terus para nabi, para wali, dan lain-lain. Dan lain-lain termasuk sapi, kebo. Ada nggak kebo yang disembah? Kalau nggak tahu pergi ke Solo nanti. Ya, sabarane.
Kiai Selamat, ya, itu kebo bule. Ada juga dari benda mati. Macam-macam ini, batu, ya, kayu, dan lain-lain. Kata Allah, yang disembah selain Allah apapun dia, ini semua nih, apapun siapapun dia, mau dari kalangan malaikat, misal Jibril disembah, atau malaikat yang lain disembah, atau kalangan para nabi, Nabi Isa, atau Rasulullah, atau yang lainnya, para wali, semuanya, orang-orang soleh, ya, atau bahkan yang lebih rendah daripada ini, dari kalangan hewan-hewan ini, atau benda-benda mati. Kata Allah, mereka ini punya 4 kelemahan yang gak bisa lepas dari mereka. Perhatikan, berhala-berhala ini, ya, nanti sih nggak boleh disebut berhala, malaikat, nabi, para wali. Kenapa? Karena yang boleh disebut berhala itu kalau dia disembah dan dianya ridho, seneng. Nabi Isa kan nggak suka disembah, maka nggak boleh Nabi Isa disebut berhala, meskipun diberhalakan oleh orang-orang Nasrani, paham? Tapi Nabi Isa sendiri nggak boleh disebut berhala. Kenapa? Karena beliaunya nggak ridho, paham? Kita anggaplah Tuhan-Tuhan selain Allah ini banyak, puluhan, bahkan mungkin ratusan, ya. Mereka punya 4 kelemahan yang Allah bongkar dalam 1 atau 2 ayat ini. Yang pertama, kata Allah, mereka punya kelemahan apa? Yang pertama, mereka tidak bisa menciptakan. Satu-satu dulu, ya. Lalu yang kedua apa? Nanti saya bahas satu-satu ini. Panjang, bab ini panjang banget penjelasannya, ya. Yang kedua, mereka tidak bisa apa? Atau kelemahan mereka yang kedua apa? Mereka sendiri diciptakan, iya enggak? Benar beli? Malaikat diciptakan enggak? Para nabi diciptakan enggak? Para wali, sapi, kebo, batu, jelas semua diciptakan. Ini kelemahan mereka yang kedua. Yang ketiga, kelemahannya apa mereka? Tidak bisa menolong diri sendiri. Kita biar nggak jadi fitnah, ya, kita bongkar, bener nggak sih yang Allah katakan, ya. Yang keempat apa? Tidak bisa menolong para penyembahnya. Ibu kelihatan, Bu? Ya. Yang disembah ini semuanya punya 4 kelemahan yang nggak bisa lepas dari mereka. Ya. Yang pertama, kata Allah, mereka apa? Tidak bisa mencipta. Ya, mereka tidak bisa mencipta. Yusrikuna ma la yakhluqu syai'a. Benar nggak? Seluruh makhluk selain Allah, siapapun dia nggak bisa mencipta. Benar nggak? Coba kalau nggak percaya nanti dilihat di dalam Al-Quran. Ini tantangan ini udah 14 abad loh. Tantangan ini sudah 14 abad dan belum ada yang bisa menjawabnya. Ya, di surat Al-Hajj ayat 73, ya. Di surat Al-Hajj ayat 73. Itu tantangan udah 14 abad. Barangkali antum bisa, maksudnya, ya. Surat Al-Hajj ayat berapa? 73. Dicatat aja dulu, nanti gampang. Di surat Al-Hajj tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun yang disembah selain Allah. Kata Allah, ciptakan seekor lalat.
Gawe laler bu, dudu gawe kebo, dudu gawe sapi kang gede, bukan bikin unta yang hewan yang menakjubkan, bukan. Ciptakan seekor lalat, seekor lalat, bisa enggak? Tapi lalat bener ya, lalat yang bisa mencium aroma bangkai, lalat yang bisa membedakan mana yang ada boraksnya, mana makanan yang tidak ada boraksnya, ya kan? Mana buah yang segar, mana yang tidak. Lalat bener bisa makan, bisa melihat ada jantungnya, bisa makan, bisa buang hajatnya sendiri. Bukan lalat robot yang itu nggak bisa makan, ya kan? Misalnya ada orang bikin robot kecil, itu bukan lalat, robot, ya. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa mengendus ini itu. Ya, sampai detik ini nggak bisa. Ini baru Allah nantang lalat loh. Ya, dalam hadis juga Nabi Allah menantang orang yang disembah selain Allah itu ciptakan sebutir gandum. Nggak bikin langit loh ya, nggak bikin langit, nggak bikin matahari yang menggantung, nggak bikin bulan, paham? Nggak bikin gunung. Allah bilang ciptakan sebutir, bukan 5, bukan 3, sebutir biji gandum. Biar nggak jadi fitnah, harus kita jelaskan sejelas-jelasnya. Kenapa sih Tuhan-Tuhan selain Allah ini tidak layak disembah? Mereka tidak bisa menciptakan. Tantangan Al-Hajj ayat berapa tadi itu? 73. Ini sudah 14 abad yang lalu. Sampai detik ini belum ada yang bisa menjawab tantangan ini. Menciptakan seekor lalat. Nggak ada yang bisa. Atau ciptakan sebutir biji gandum. Bener biji yang kalau ditanam di tanah yang subur, yang basah, dia keluar akarnya, keluar daunnya, dan keluar bunganya, dan seterusnya. Layaknya makhluk hidup yang lainnya. Sampai detik ini pun nggak bisa. Yang ada ya modifikasi, ini dengan ini kawin silang, atau ini jenis ini jenis ini. Semuanya asal dari Allah. Nggak ada satupun makhluk yang bisa ini tanaman baru nih, belum pernah ada di alam semesta, nggak bisa. Dah kalau ini nggak perlu panjang lebar. Ini sekelasnya Dajjal nggak bisa, paham? Sekelasnya Dajjal, kalau yang ini nggak bisa. Kalau barangkali mengatur, menguasai, Dajjal itu kan masih dikasih kemampuan. Dia bisa keliling dunia, dia bisa menguasai dunia kecuali kota Mekah dan Madinah. Tapi satu Dajjal yang tidak bisa, dia tidak bisa mencipta, nggak bisa. Ya bahaya kalau bisa mencipta, dia bisa gandakan dirinya, dia bisa ciptakan pasukan banyak untuk melawan Nabi Isa saat itu. Nggak bisa. Pokoknya kalau yang ini sudah kita akhiri. Nggak ada satupun makhluk yang dikasih kemampuan oleh Allah mencipta. Ini kelemahan pertama. Sebetulnya kelemahan satu ini saja sudah cukup untuk mengatakan semua ini nggak layak disembah. Kalaupun 3 ini nggak ada teman-teman, ya kalaupun 3 ini nggak ada, satu aja sudah cukup untuk mematahkan nggak layak dia disembah. Dia nggak bisa nyipta. Karena bagaimanapun yang ngabdi itu otomatis dia harus yang penciptanya. Sudah antum bikin robot untuk ngabdi ke antum, ya pantas. Ya kan, karena antum yang menciptakan, sederhananya begitu. Baik, maka kita sudahi. Yang kedua, mereka sendiri diciptakan. Ini benar enggak? Hah? Ini pun nggak perlu panjang lebar. Kemarin saya katakan, bahkan sekelasnya siapa? Fir'aun, ateis pertama di muka bumi, mengakui bahwa pencipta langit dan ya jangankan Abu Jahal dan krecek-kreceknya, bibitnya aja Fir'aun ngaku kalau masalah ini. Jadi kita juga nggak perlu panjang lebar, ya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah bilang kepada bapak dan kaumnya, ya innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Saya hanya akan menciptakan yang telah menciptakan saya. Saya hanya akan menyembah yang telah menciptakan. Menunjukkan bahwa ikhwan fillah azakumullah, masalah penciptaan ini diakui dari kesyirikan pertama sampai hari kiamat. Jadi kita nggak perlu panjang lebar. Dan terbukti mereka diciptakan ini semua nih. Ya semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga, mereka punya kelemahan apa? Tidak bisa menolong diri sendiri. Kalau nggak bisa nolong diri sendiri, mustahil bisa nolong orang lain. Antum masih ingat kisah siapa? Sahabat Amr bin Jamuh, ya, yang dia
Anak-anaknya udah masuk Islam, beliau tuh anak-anaknya udah masuk Islam, ya. Hanya beliau sendiri. Dan beliau punya private berhala. Karena orang kaya, dia punya berhala sendiri, beli kayunya yang bagus, pakaian yang bagus, wanginya juga yang bagus. Satu kali dia safar mau pergi, ya ditinggal otomatis berhalanya di rumah. Karena anak-anaknya Islam. Dan cara terbaik itu ikhwan, cara terbaik menyadarkan orang itu supaya dia berpikir sendiri. Makanya Allah katakan puluhan dalam ayat, afala taqilun, kenapa sih nggak mikir kamu tuh? Ya, afala tadzakkarun. Ya, semisal ini untuk menggunakan akal itu karena paling luar biasa. Kayak sama Al-Farisi itu. Masa sih saya yang jaga Tuhan? Tuhannya kan api dia. Kalau apinya mati, Tuhannya juga mati. Dia mikir, kok saya yang siang malam jaga Tuhan? Ya, bukan Tuhan. Artinya ini ya nih, jalan. Nah itu anak-anaknya itu ingin begitu gitu tuh. Ya, maka dia dengan cara yang luar biasa. Ketika bapaknya pergi, patungnya dibuang ke sebuah sumur yang biasa nampung darah, haid, ya, bangkai-bangkai hewan. Ya, pokoknya sumur ini sumur busuk lah. Dibuang ke situ, bayangin. Ya, Tuhannya, bapaknya dibuang ke situ. Pulang dia cari ngamuk-ngamuk, dah ada di situ, dia bersihkan lagi, ganti pakaiannya. Ya karena dia orang kaya, semuanya bagus kembali. Ya, sembah lagi habis itu. Belum tangkrep kabel apa mas? Iya, kabel hijau dorong trep, masih belum ngeh juga dia. Kedua juga begitu, dia safar kedua. Nah ketiga kali anaknya melakukan yang lebih beda lah dari yang lain. Diikat patungnya ini dengan bangkai anjing, dibuang di tempat yang sama sengaja. Ya biar nggak nyiksa bapaknya nyari-nyari, tapi di tempat itu aja dibuangnya. Tapi yang ketiga lebih ekstrim lagi, diikat dengan bangkai anjing. Nah kali ini kabel hijaunya rada tantrep dia. Dia sambil di mulut sumur itu dia sedikit berpikir, ya, dan mengatakan, gimana engkau akan memuliakan saya kalau kamu sendiri nggak bisa memuliakan diri sendiri, sampai kayak gini gitu kondisimu, ya. Kemarin nggak bisa, oh iya, ketiga itu kan dua kali dilempar ke situ. Yang ketiganya ketika dia mau pergi dibawain pedang, dikalungin. Nanti kalau ada yang kemarin lagi, bunuh aja nih pedangnya. Sampai dikalungin sama Amr bin Jamuh ini. Baik, supaya membunuh orang yang telah menghinakannya. Ya namanya benda mati, nggak bisa. Ya. Maka dia berpikir, bagaimana kamu bisa memuliakan saya? Kan saya mau mulia, saya orang kaya, saya terpandang. Ya, gimana kamu bisa memuliakan saya? Kamu sendiri nggak bisa memuliakan diri sendiri. Gimana kamu nanti kalau saya dalam kondisi bahaya? Gimana nolong sayanya? Kamu sendiri nggak bisa nolong diri sendiri, sampai dikayak ginikan gitu, paham maksudnya? Sampai dikayak ginikan kamu nggak ngelawan, selemah itu, sehina itu kamu. Masuk Islam habis itu dia berpikir sendiri, paham? Ya, nah ini yang ketiga, yang keempat, berhala itu punya kelemahan, mereka tidak bisa nolong diri sendiri dan mereka tidak bisa apalagi menolong orang lain. Nanti kan kita lewat hadis Nabi nih. Ya, Nabi yang terluka, dari situ mikir, Nabi kalau nggak dibantu Allah nggak bisa nolong diri sendiri. Nolong orang lain nggak mungkin kalau tanpa izin dari, berarti ujungnya ke siapa? Allah juga, paham? Ya, kalau ini barangkali berhala lah. Nanti kita buktikan di dalil yang ketiga itu, bahkan Nabi, beliau ini cerdas luar biasa penulis ini. Ya, dari mulai yang paling lemah dulu, berhala wajar. Kalau orang kan mikir, ya ini kan berhala, ini kan benda mati, nggak bisa nolong. Beliau bawakan dalil Nabi langsung, bukan Nabi biasa, Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud luka, sehingga beliau ngasih faedah. Tuh, puncaknya manusia saja nggak bisa nolong diri sendiri kalau Allah tidak tolong. Sobek kepalanya, giginya sampai pecah, putus. Lah yang lebih rendahnya gimana terus? Kalau manusia yang paling tinggi statusnya aja nggak bisa, terus yang bisa gimana? Paham? Inilah luar biasa pendalilan para ulama, ikhwan. Ya, ketika bahas masalah seperti ini, mereka buka pikiran kita. Ya, bab ini membuka fitrahnya manusia bahwa memang tidak ada yang layak disembah,
ya, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu makna dari la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau Tuhan selain Allah banyak, ya. Kalau Tuhan selain Allah banyak. Ada Isa disembah dijadikan Tuhan, Uzair dijadikan Tuhan, ya. Si agama ini punya Tuhan, tapi yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang lain gak berhak? Tuh 4 itu. Komparasi. Sok antum mau ajukan siapa? Uzair Tuhannya Yahudi. Bisa dia mencipta? Bisa dia mencipta? Dia sendiri dicipta. Bisa nolong orang? Enggak. Dia enggak bisa nolong sendiri, apalagi nolong orang lain. Baik, kita kembali ke ayat, teman-teman semua, azakumullah, masih di surat Al-A'raf ya, ayat 191 sampai 192 tentang kelemahan-kelemahan berhala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'a. Syai'a ini, ya, kalau antum belajar bahasa Arab, ikhwan bila azakumullah, bentuknya nakirah, ya, umum. Selain Allah tersebut, siapapun dia, apapun dia tidak bisa menciptakan apapun, kapanpun, dimanapun, dia tidak akan bisa menciptakan. Benar atau enggak? Jelas, ya. Makanya di sini Allah bilang ma la yakhluqu syai'a, dia tidak bisa menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, kata Allah, bahkan mereka sendiri diciptakan. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun, mereka tidak bisa menolong orang yang menyembahnya, dan mereka bahkan tidak bisa menolong diri sendiri. Maka ikhwan fillah azakumullah, nggak bisa nolong diri sendiri, mustahil bisa nolong orang lain. Sederhana aja, ya. Antum nggak bisa renang, mau nolong orang yang tenggelam, kerjaan 2 kali basarnasnya, ya. Harusnya ngangkat 1 jadi ngangkat 2, paham? Kenapa? Ya nyaluk tolong kepada yang tidak bisa renang. Tolong saya tenggelam, ya kan? Kepada orang yang bisa renang, kan banyak begitu, ya. Ada temennya ke bawah arus sungai, satunya sok-sokan misalkan ikut nolong, tahu-tahu belum mahir, ya nggak bisa. Kemarin kita jelaskan 2 hal, ya, makhluk, ya, atau apapun itu dalam dunia ini, ya, suatu yang satu tidak mempunyai mustahil bisa memberi, kan gitu. Yang tidak punya mustahil bisa memberi. Kalaupun dia punya, dia nggak tahu apa yang diminta, entah karena nggak bisa dengar, entah karena nggak tahu, nggak bisa juga. Mari saya contohkan, ya. Saya punya 100.000, Mas Safidnya dari jauh minjem duitnya, ya. Sing ujung kana, saya ada 100.000, ya, tapi dari ujung sana saya nggak kedengeran, digini aja. Ya saya kira nyari pulpen, anterin pulpen, padahal mau minjem 100.000 misalkan. Kenapa ini nggak terjadi, nggak terkabul? Sayanya nggak dengar dan nggak tahu, meskipun saya punya, paham? Atau sebaliknya, kita krungu, dengar, Ustaz, ya, saya minta tambahan umur setahun. Krungu, dengar saya ada, tapi saya punya nggak tambahan umur setahun? Nggak punya, nggak bisa juga ini terijabah, paham? Punya nggak dengar nggak bisa, dengar nggak punya pun nggak bisa. Berhala itu nggak punya dua-duanya, malah beli due dan beli krungu. Sorry kita pakai bahasa Jawa kita, ya. Beli due dan beli krungu, paham? Krungu beli due saja nggak bisa, due nggak krungu saja nggak bisa. Berhala ini nggak punya dua-duanya, nggak punya apapun dan nggak memiliki apapun dan nggak bisa mendengar apapun, ya. Mereka sudah mati, ya. Maka ini ikhwan bila azakumullah, luar biasa di bab ini. Taib. Di surat Al-Hajj tadi saya katakan di ayat ke-73, ya, Allah berfirman, ya ayuhan nas duriba matalun fastami'u lah, ya, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkan, kata Allah, dengarkan, ya.
Innalladzina tad'una min dunillah. Sungguhnya segala yang kamu seru yang disembah selain Allah lan yakhluqu dubaban. Allah sampai gunakan kata lan. Dalam bahasa Arab ada dua, ada lam pakai mim, ada lan pakai nun, ya kan? Kalau lam pakai mim artinya belum. Berarti suatu saat lakukan. Saya katakan lam astahim, saya belum mandi. Ya kok buka jam 10, aduh saya misal. Tapi saya nanti akan mandi. Belum aja. Tapi kalau saya bilang lan astahim artinya saya tidak akan pernah mandi. Paham? Di sini saya nanya di ayat ini Al-Hajj ayat berapa? 73. Pakai lan atau pakai lam? Lan. Benar Mas Abid? Antum udah buka? Barangkali saya yang salah lihat. Pakai lan atau lam? Lan. Ya, kata Allah, innalladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu, tidak akan pernah bisa menciptakan meskipun kata Allah dubaban, seekor lalat. Bahkan Allah bilang walau ijtama'u lahu, bahkan seandainya mereka bersatu padu, ngumpul malaikat semuanya dari A sampai Z ngumpul, manusia dari Adam sampai manusia terakhir ngumpul, jin dari pertama sampai jin terakhir ngumpul kerjasama menciptakan seekor lalat, kata Allah lan yakhluqu, tidak akan bisa. Gak bisa. Memang kenyataannya begitu kok. Gak bisa. Ya, gak ada yang bisa menciptakan makhluk hidup dengan segala yang apa yang ada di dalamnya. Ya, gak bisa. Allah katakan lan, sudah selesai. Gak akan ada yang bisa. Ya, lalu Allah katakan wa yaslubhumud dubaba syai'a la tanqiduhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Bahkan kata Allah, kalau ada lalat ciptaan Allah yang rampas makanan mereka, antum nih kuat ya, antum kuat keangkat beban 100 kilo, lalu kue antum dicuil lalat, bisa nggak antum ngejar? Udah kayak kita nih sikile anak kue kita antum ambil, nggak bisa. Bahkan kata kumpul semuanya untuk ngambil apa yang diambil lalat itu tidak akan bisa. Saking lemahnya talibu wal matlub. Yang menyembah dan yang disembah dua-duanya sama-sama lemah. Sampai kalau ada lalat yang ngambil makananmu, kata Allah, mereka nggak akan bisa ngambil kembali. Lemah banget. Apalagi urusan mencipta. Ngambil yang diambil lalat aja nggak bisa. Kenapa sih Allah sampai sedemikian? Supaya kita mikir bahwa semua selain Allah ini punya kelemahan yang nggak bisa lepas. Bahkan Nabi SAW sendiri. Nanti kita jelaskan di dalil yang akan kita bawakan insya Allah. Taib. Atau dalam hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah berfirman, Bismillah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man adlamu mimman dhaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzarrah au liyakhluqu habbah au liyakhluqu sya'ira. Allah Subhanahu wa taala ketika ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wa man adlamu mimman dhaba yakhluqu khalqan ka khalqi, dan siapa yang lebih zolim daripada orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Coba mereka kata Allah ciptakan seekor semut. Ya, dzarrah. Coba ciptakan semut, tapi benar semut yang merayap, yang bisa begini ya selayaknya semut hidup aja. Kalau nggak bisa barangkali semut tuh lebih susah lah karena dia makhluk hidup ya, harus ada jantungnya ya. Makhluk normal pada umumnya. Sudah jangan makhluk hidup. Kata Allah ciptakan sebutir biji gandum, nggak bisa juga ya. Maka fix masalah penciptaan, ikhwan fillah azakumullah, tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Orang Nasrani bilang ustadz, ya nggak ustadz, mereka manggilnya mas misalkan. Bisa kok Nabi kami mencipta, yang bisa. Nabi kita itu salah satu mukjizatnya Nabi Isa itu apa? Bisa mencipta. Apa yang dicipta? Hanya seekor burung dari tanah liat. Bahannya diambil punya Allah. Tanah liat ciptaan siapa? Allah. Bentuknya, gambar burungnya, rupa burungnya
bikin sendiri atau niru ciptaan Allah? Niru juga. Itu pun hanya burung, nggak bisa onta, nggak bisa kuda, nggak bisa kambing. Hanya burung, itu pun satu-satunya itu. Nggak bisa 2, 3, 10 kali, nggak ada. Paham? Menunjukkan bahwa penciptaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya mukjizat saja, ya. Oh, Nabi Isa kami bisa menghidupkan. Tanya mereka, bisa mematikan? Enggak. Salah satu mukjizat Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati benar, ya. Dihidupkan, hidup lagi. Salah satu mukjizat. Tapi ingat, apakah mereka bisa mematikan? Lagi berdiri mati kamu? Nggak bisa. Dajjal bisa loh begitu, ya. Yang mati hidup, yang hidup mati. Ya, kalau Fir'aun kan konyol dia. Ketika mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil orang Bani Israel dari penjara satu. Wah, dia membuktikan dia bisa menghidupkan. Nih, saya hidupkan, kamu bebaskan, pergi. Itu namanya kata Fir'aun menghidupkan. Ya. Ada kebodohan, bahkan ada beberapa judul dari kisah Fir'aun itu kebodohan Fir'aun, langsung disebut begitu. Salah satunya modelan begini. Nih, mau tahu cara saya mematikan, dia panggil lagi orang Bani Israel, dia penggal, ini namanya mematikan. Dia nggak bisa membedakan mana membunuh dengan mematikan. Mematikan tuh kayak Dajjal tuh, ya. Orang lagi jalan, lagi hidup, mati. Tumbuhan lagi seger-segernya, kering. Panas lagi, terik-teriknya, hujan. Lagi hujan gede, berhenti. Lebih herbatan Dajjal. Tapi Dajjal tidak bisa mencipta. Paham? Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sini keyakinan kita bertambah. Memang tidak ada yang lebih berhak, ya. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bu sampai sini dulu Bu? Ini masih ayat pertama dari surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Tapi ikhwan fillah azakumullah, dalam Al-Quran juga yang menunjukkan kita ke poin yang ketiga dan keempat yang kelemahan berhala, ya. Mereka tidak bisa menolong orang lain dan mereka tidak bisa menolong diri sendiri, ya. Coba nanti dicek di surat Al-A'raf ayat 188, ya. Al-A'raf 188 sama surat Jin 21 23. Saya tulis di situ untuk cek di rumah nanti. Al-A'raf 188. Al-A'raf 188. Al-Jin ayat 22 23. 21 23 nih. 21 23. Nanti dicek, ya, bahwa selain Allah nggak bisa nolong diri sendiri, apalagi nolong orang lain. Bahkan di sini nanti dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-A'raf ayat 188-nya. Coba untuk perhatikan ayat ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu in ana illa nadhiru wa basirul liqaumi yu'minun. Katakan Muhammad, kata Allah, katakan Muhammad kepada seluruh umatmu, ya. Kepada seluruh umatmu. Apa disuruh ngomong apa? La amliku li nafsi naf'ah. Saya tidak bisa menarik manfaat bagi diriku sendiri. Benar nggak? Nabi nggak bisa narik manfaat untuk beliaunya sendiri. Hah? Tanpa izin Allah beliau bisa nggak mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri? Nggak bisa. Ya, kemarin saya jelaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya, ya, dan beliau bertanya kepada istri-istrinya, apa yang bisa kita makan? Ada makanan tidak? Jadi nggak nanyanya lauk, Mas Hafid, ya. Kalau Mas Hafid balik kan takonnya apa? Masak apa? Itu kan? Nanti kalau nggak cocok, tinggal pura-pura pergi aja isi bensin, mampir ke
Padang, pengalaman berarti. Ya, jangan dimasak makanan istri. Ya, ya kecuali nggak doyan. Tapi ikhwan bila azakumullah, kita mau jelaskan, ya, bahwa sekelasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa mendatangkan manfaat untuk beliau sendiri. Beliau pulang ke rumahnya bertanya kepada istrinya, ada makanan yang kita bisa makan? Nggak ada. Lalu beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa. Paham? Dari sinilah mulai diizinkan dan dibolehkan niat puasa sunnah di siang hari. Kalau puasa wajib kan dari pagi. Sebelum subuh udah harus niat kalau puasa wajib, ya. Puasa qada, puasa nadar, puasa kafarat, puasa Ramadan, tuh niatnya sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh jam 1 misalkan, asal sing esuk durung mangan, durung minum aja wis sepiring. Gara-gara nggak makan siang langsung kita puasa, nggak bisa. Nabi memang dari pagi, dari subuh sudah keluar dan beliau belum makan, belum kebayang nggak laparnya. Di tengah teriknya di sana tuh, beliau pulang ternyata nggak ada makanan, nggak ada makanan memang, ya. Dan beliau itu bukan orang susah makan, ada kurma dimakan kurmanya. Maka salah satu syariat beliau jangan pernah mencela makanan. Doyan dipangan, beli doyan ditinggal. Enak rasanya begini, tidak boleh dalam Islam. Paham? Enggak bersyukur. Dan penting untuk kita ikhwan, jangan juga standarisasi kita dipasang di orang, ya. Di doyanan ya sate ning kana, jadi kita sih beli enak. Ya antum ikhwan, ya. Barangkali memang satu dia memang mampunya di situ belinya, kan gitu manusia tuh. Ya, enggak di titik antum sate yang sekodie 200.000 misalnya. Ya gimana? Enggak bisa. Baju gitu masih dipakai, sendal gitu masih, antum enggak tahu perjuangannya kan? Ya. Lu nggak tahu barangkali dia dapat sendal itu memang sudah istilahnya apa ya? Ya kalau orang tuh punya apa sih? Ya punya kenangan masing-masing. Saya ada teman punya motor Super Cup 70. Dia mengatakan beli mangan beli tokdol motor gini. Kenapa? Ternyata harta pertamanya dia. Ya harta pertamanya dari semua ya, dia punya segalanya sekarang tapi itu nggak dijual. Gua apa begitu? Ya. Ternyata dia enggak. Ada nilai historis, maka jangan juga kita mencela apa yang menjadi milik orang lain. Enggak tahu kan perjuangannya seperti apa, keringat dan darahnya pernah netes untuk dapetin itu, misalkan contoh. Nabi juga enggak begitu, ya. Beliau disodorkan dob. Ya beliau enggak makan karena memang ya beliau enggak suka satu. Tapi enggak bilang ke sahabat yang makan, beli gila tamangan mau, enggak boleh. Paham? Kembali Nabi ikhwan, ya memang nggak ada yang dimakan sama sekali, nggak ada sama sekali saat itu. Maka beliau mengatakan saya puasa. Nah pertanyaan saya, bisa nggak Nabi bilang kayak Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada makanan, muncul makanan, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ada, ya nggak mungkin. Beliau itu selalu memilih yang mudah di antara dua perkara yang paling mudah. Ada yang sulit, ada yang mudah. Beliau pasti milih yang mudah. Kalau bisa, ngapain nahan lapar, sederhananya gitu. Paham? Kalau bisa, ya pasti beliau lakukan. Ternyata nggak bisa. Bahkan kata istrinya, demi Allah, ini sudah Nabi wafat bu. Kalau suaminya masih ada nggak boleh. Haram mengeluh seperti itu. Ya, bahkan kalau zamannya Nabi Ibrahim disuruh dicerai oleh Nabi Ibrahim. Ingat, istri pertamanya Ismail ketika Nabi Ibrahim datang, bagaimana kehidupanmu? Oh, kehidupan kami begini, ngeluhnya banyak. Bilang nanti ya, kalau Ismail datang, bilang suruh ganti palang pintu. Kenapa disuruh nyerai? Ini perempuan gak syukur. Mandek rezekinya di situ nanti. Paham? Kan Allah bilang yang syukur ditambah, yang gak bersyukur diambil. Sederhananya begitu. Ajarkan istri antum sudah. Ya, kalau nggak suka nggak usah dimakan, nggak usah ngeluh ini. Kenapa? Itu bikin macet rezeki suami nanti, ya. Tapi kisah ini ketika suaminya sudah wafat, Rasulullah sudah wafat, sahabat kan penasaran, dapurnya dulu gimana, ya. Akhirnya ditanya bagaimana kehidupan finansial kalian dulu. Nabi dengan 9 istrinya kan, kata Aisyah, ya kami bahkan demi Allah pernah sebulan nggak masak, nggak nyala api kami, bahasa bukan nggak masak nih. Api kami nggak nyala, nggak ada yang kami masak sebulan. Nabi dengan 9 istri. Maka sahabat nanya, terus kalian bertahan hidupnya dengan apa? Kok nggak mati gitu kan?
Ya, kami bertahan dengan air dan kurma. Dari situ ulama menarik pelajaran besar. Rumah yang di dalamnya ada kurma dan air, keluarga itu nggak akan mati kelaparan. Paham? Ya, antum berusaha. Ini pernah saya katakan. Nah, kalau sebulan Nabi bisa mendatangkan kun fayakun, ada makanan, ada gandum, ada daging. Nggak ada cerita ini. Menunjukkan bahwa sekelasnya Nabi tidak bisa narik manfaat untuk beliau sendiri. Apalagi berhala-berhala itu. Paham nggak? Ya, sekelasnya Nabi nggak bisa nolong diri sendiri. Apalagi berhala-berhala itu. Saya nanya, ada nggak yang di atasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia? Nggak ada. Kalau Nabi aja di titik itu nggak bisa mendatangkan manfaat untuk beliau sendiri, apalagi yang dibawanya hanya ustadz, hanya ulama. Kita nggak meremehkan begini, tapi supaya kita mikir, yang dibawanya Nabi lebih nggak mungkin lagi, gitu tuh. Paham? Tuh minta tolong ke wali fulan begini, Nabi nggak bisa mendatangkan kebaikan untuk beliau sendiri. Ini ayatnya dalam surat apa tadi? Al-A'raf ayat 188. Coba dibaca. Muhammad bilang kepada umatmu, apa yang dibilang? Saya tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku sendiri. Fix Nabi nggak bisa mendatangkan. Kita bicara tanpa pertolongan Allah ya. Kalau dengan pertolongan Allah ya beda lagi ya. Banyak nanti insya Allah bahasanya nanti ada ya. Dibahas syafaat nanti kita tahu. Beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada bab khusus syafaat di sini. Ya, itu kalau Allah tolong tuh sampai di titik itu, gitu tuh. Tapi kalau Allah tidak tolong, beliau nggak bisa. Bahkan untuk makan beliau nggak bisa. Ya, puasa. Baik. Dan aku tidak bisa menarik kemanfaatan untuk diriku sendiri dan tidak bisa menolak madorot ya yang ditimpakan kepadaku. Kalau Allah timpakan, Nabi harus terluka. Ya. Nabi harus dilempar dengan batu sampai berdarah, dilempar kayu sampai berdarah, seterusnya. Nabi juga nggak bisa nolak bahaya yang sudah Allah tetapkan atas beliau, nggak bisa lewat. Bahkan di perang Uhud, ya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam harus terluka. Kata Anas bin Malik, ya kepala beliau sobek kena sabetan pedang. Nanti dari situ pelajarannya banyak. Di antaranya adalah dalam agama Islam tidak dikenal ilmu kebal. Tapi prakteknya ada ustadz, dia bukan dari Islam, sederhananya begitu. Maka pernah saya bilang, kalau mereka sudah fix, oh ini bukan ilmu dari Islam, ilmu dari jin, dari dukun, kita nggak pusing, paham? Ya, kayak Yahudi dan Nasrani, ya kami tuh hanya ini jelas bedanya gitu tuh, paham? Tapi yang masalah itu kalau mereka ngaku ini dari Islam, masalahnya pembawa Islamnya sendiri tidak kebal. Terus dari mana ilmunya? Hamzah itu kan sebaik-baiknya manusia, ya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya artinya manusia terbaik juga, petarung juga, mempan juga, ternyata ditombak oleh Wahsy, ya kurang apa Nabi, kurang apa Hamzah, ibadahnya kurang apa mereka? Coba saya minta satu aja, ibadah mereka kurang apa? Nggak ada, sempurna ibadah mereka. Tapi sudah wayanya kena harus kena. Taib, ya apalagi yang receh-receh itu. Tapi ikhwan bilang azakumullah, bahkan Nabi disuruh bilang ke kita semua, walau kuntu a'lamul ghaib, bahkan saya tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali memang Allah kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Besok kan perang Uhud. Kalau Nabi tahu besok akan kalah, pamannya akan dibidik sembunyi-sembunyi oleh Wahsy. Kalau tahu tetap berangkat, Nabi jahat berarti. Paham? Besok nih kan perang Uhud. Kalau Nabi tahu besok pamannya akan dibidik oleh Wahsy dengan ngumpet-ngumpet, tapi Nabi nggak ngasih tahu pamannya, Nabi jahat berarti sama pamannya. Iya nggak? Tahu tapi nggak ngasih tahu. Besok 70 temannya akan meninggal. Ya, di perang Uhud, kalau Nabi tahu hari ini besok ada 70 temannya yang akan meninggal dan gak ngasih tahu, jahat Nabi. Paham? Karena Nabi gak tahu. Nabi gak tahu pamannya akan dibegitukan, Nabi gak tahu sahabatnya akan dibegitukan. Ya mangkat baik. Paham? Ternyata terbunuh banyak banget kita. Ya, bahkan pamannya Rasulullah sendiri syahid di perang Uhud. Ini membuktikan kata Allah,
Walau kuntu alamul ghaib, kalau saya tahu yang ghaib, saya akan bikin banyak kebaikan dan saya tidak akan tertimpa satu madorot pun. Nabi pergi ke kota Taif, ya, jauh dari Madinah, pergi ke kota Taif untuk mengembangkan dakwah di sana. Nabi nggak tahu di gerbangnya akan dilempari dengan batu, dengan kayu berdarah-darah. Nabi nggak tahu, mangkat aja. Benar, baru belum masuk, belum bicara AIWO, gampangannya langsung dibantai, berdarah-darah. Sampai malaikat Jibril turun, ya, kalau engkau izinkan saya akan timpa ini penduduk Taif dengan gunung. Kayak gini banget sampai kondisinya, ya. Jibrilnya marah, nabinya tenang-tenang aja. Ya, bahkan beliau mendoakan dan memaafkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti bahwa beliau nggak tahu di sana akan dibegitukan. Ya kalau tahu begitu akan dibegitukan tetap mangkat, konyol. Nggak mungkin Nabi kita konyol, paham? Ya, jadi dari sini ikhwan azakumullah kita paham, ya, bahwa memang nggak ada yang mengetahui yang goib, nggak ada yang bisa datangkan manfaat dan menolak madorot kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta kebaikan, minta dihindarkan dari keburukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah, inilah tauhid ikhwan fillah azakumullah, dan nikmatnya luar biasa ketika kita memahami kondisi-kondisi seperti ini. Dan seterusnya antum bisa kembangkan sendiri surat Al-A'raf ayat 188, ya, atau nanti di surat Jin juga sama, ya. Di surat Jin ayat 21 sampai 20 semakna dengan yang tadi, ya. Saya nggak bacakan, antum lihat, tapi semakna dengan tadi, ya, semisal dengan tadi, hanya beda ayat dan beda redaksi saja. Tapi ikhwan fillah azakumullah, nanti dalil keduanya kita bahas pekan depan. Ini bab ini kemungkinan 5-6 kali pertemuan kita ini. Karena harus antum paham, beneran bab ini harus antum paham. Nanti setelahnya tuh ini tuh hanya penjabaran dari gini. Kenapa sih nggak boleh begini? Nanti antum pahamnya dari sini. Karena bab ini harus paham antum, ya. Ya, kita agak berlama-lama di bab ini, mungkin 5 kali 6 kali pertemuan, insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberkahi umur kita sehingga bisa mendatangkan kebaikan, memberkahi harta kita sehingga bisa mendatangkan kebaikan dan seterusnya. Saya kembalikan ke Mas moderator.